Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara yang terkasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, suratnya yang pertama, pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam cera, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama yang dikhawatirkan manusia adalah hal kebutuhan pokok dalam hidupnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, dan tinggal di mana. Maka karena itulah dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengingatkan umat manusia. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan manusia. Di ayat 26, Matius 6 itu dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah firman Tuhan. Firman ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau hanya kebutuhan pokok kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Sekarang mari kita sedikit review dan melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala hal yang perlu dalam hidup kita. Kita lihat dari proses penciptaan. Dalam menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan alam semesta dulu dengan seluruh isinya, yang kemudian nanti itu menjadi kebutuhan manusia, baru menciptakan manusia pada hari terakhir. Artinya, Tuhan menyediakan segala sesuatu dulu, baru kemudian menciptakan manusia itu. Karena itu, kita tidak perlu khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Karena itu apa yang mau menjadi kita lakukan dalam kehidupan? Bekerja seharusnya bukan untuk semata-mata mencari kekayaan. Bekerja bukan semata-mata menumpuk bekal bagi kita, tetapi bekerja itu harus kita lihat sebagai ibadah. Maka yang pertama yang harus kita ingat melalui perikop bacaan kita yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius di sini, yaitu yang pertama sekali kita harus diingatkan bahwa hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Segala hal apa yang kita perlukan telah tersedia, disediakan Tuhan bagi kita. Kemudian peribadahan yang berikut adalah, karena segala sesuatu sudah disediakan Tuhan, kita harus bersyukur. Makanan, minuman, udara, segala sesuatu kebutuhan hidup sudah disediakan. Bersyukur, itulah ibadah yang sejati. Bersyukur lahir dari ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Dan kita melihat di sana kenyataan bahwa Tuhan betul-betul memelihara hidup kita ini. Bersyukur adalah jendela masuk menuju kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita kemudian akan bersukacita di dalam kehidupan kita. Yang berikut, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus diingatkan bahwa tidak ada satupun yang kita bawa ke dunia ini. Tidak ada manusia yang lahir sudah bawa bekal, sudah bawa sertifikat, sudah bawa kemudian kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dia lahir telanjang, dan kemudian demikian juga ketika akan berangkat, mati tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika dia lahir telanjang, Tuhan menyediakan segala sesuatu melalui orang tuanya, melalui orang-orang di sekitarnya,
mungkin ada orang tua angkat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, tangan Tuhan yang menolong kita kemudian di dalam pertumbuhan kita. Yang berikut saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kemudian cukupkanlah diri dalam segala hal. Dalam perjalanan di gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, supaya disampaikan kepada umat Israel, ketika mereka butuh makanan, maka pada pagi subuh hari, mana turun dari surga. Dan untuk mengambil mana itu, Tuhan mengingatkan mereka, supaya mengambil secukupnya. Barang siapa yang mengambil lebih, mana itu akan basi dan tidak dapat dimakan. Kemudian, untuk memperoleh apa yang perlu dalam hidup secukupnya, Tuhan Yesus kemudian mengajar murid-murid dan kita dalam doa Bapa kami. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila Tuhan memberikan kepada kita berkat-Nya, harusnya kita cukupkan dan kita syukuri itu. Orang yang dapat mencukupkan apa yang diberikan oleh Tuhan, dialah kemudian yang berbahagia. Kalau demikian, kenapa ada orang yang berdosa? Di ayat 9 ini dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, artinya yang ingin terobsesi, yang punya keinginan lebih daripada apa yang dibutuhkan, dialah yang jatuh ke dalam dosa. Sama seperti Adam. Adam adalah manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini. Karena setelah dunia diciptakan, dunia alam semesta ini diberikan kepada kuasa daripada Adam. Tetapi Adam tidak puas dengan apa yang ada. Dia mempunyai keinginan lebih daripada apa yang sudah ada. Maka kemudian dia bersama dengan Hawa melanggar firman Tuhan dan mengambil jalan dosa, kemudian jatuh ke dalam dosa tersebut. Dan konsekuensinya, dia harus diusir daripada taman itu. Maka demikianlah manusia yang memiliki keinginan di luar daripada apa yang dia butuhkan. Maka apapun yang ada pada dia kemudian tidak akan dapat dia nikmati. Bahkan itu akan terbuang dan dia diusir daripada apa yang menjadi bagian atau haknya semula. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah yang sejati adalah bersyukur. Ibadah yang sejati adalah mencukupkan diri. Kiranya dalam kehidupan ini kita belajar mencukupkan diri. Istirahatlah secukupnya, makanlah secukupnya, tidurlah secukupnya, berbicaralah secukupnya, mendengarlah secukupnya. Pokoknya dalam segala aktivitas dan situasi kehidupan, biarlah hidup kita secukupnya. Karena itulah yang lebih sehat, itulah yang lebih baik. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Mari kita bersyukur, asal ada makanan, asal ada pakaian, asal ada tempat tinggal kita, cukuplah. Dengan demikianlah kita beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan, beroleh berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas seluruh berkat kebutuhan hidup yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kami untuk mencukupkan diri dengan berkat-Mu, dan ajar kami untuk berbagi kepada sesama dari berkat yang kami terima. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.